Dalam tradisi keilmuan Nusantara, istilah wali sudah tidak asing lagi. Di antara kata wali yang paling populer adalah Wali Songo, yang berarti wali 9 sebagai penyebar Islam pertama di Nusantara pada abad ke-14. Lebih jauh, ada seorang perempuan yang sangat dikenal kewaliannya. Ia bernama Rabiah binti Ismail. Rabiah binti Ismail merupakan istri Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari yang wafat pada tahun 230 Hijriyah. Suaminya, Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari adalah seorang ulama dan wali besar di zamannya. Ia adalah murid dari Imam Abu Sulaiman Al-Daroni, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Waqi, Imam Abu Usamah dan lain sebagainya. Banyak ulama yang meriwayatkan hadits darinya, seperti Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Hatim, dan lain sebagainya. Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya bagian jilid yang ke-14 menggambarkan sosok Ahmad bin Abi Al-Hawari dengan ucapan, ia adalah salah satu dari ahli zuhud yang ternama, ahli ibadah yang dikenal, dermawan yang bersyukur. Ia juga termasuk dalam golongan orang-orang yang memiliki keadaan spiritual yang soleh, dan karomah yang benar. Rabiah bin Ismail Asyami adalah wanita terpandang dan kaya raya. Imam Abdurrahman As-Sulami menggambarkan Rabiah di dalam salah satu karyanya Tobaqotus Sufiyah bahwa, Rabiah binti Ismail Asyami merupakan bagian dari wanita terpandang di Syam. Ia adalah wanita yang kaya raya. Ia menafkahkan semua kekayaan miliknya kepada Ahmad bin Abi Al-Hawari dan santri-santrinya. Menariknya, sebelum Rabiah dan Ahmad Al-Hawari menikah, orang yang mengajukan lamaran pernikahan adalah sang perempuan yakni Rabiah binti Ismail, bukan sebaliknya. Hal ini dikisahkan di dalam kitab Itafusadatil Mutakin Syarah dari Ihya Ulumuddin. Ketika itu, Rabiah melamar Ahmad bin Abi Al-Hawari. Namun, Ahmad Al-Hawari tidak menyukai lamaran tersebut lantaran ia hanya ingin sibuk ibadah, mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, aku tidak punya keinginan menikahi wanita, karena aku sibuk dengan perjalananku. Begitu kalimat penolakan dari seorang Ahmad Al-Hawari. Namun kembali Rabiah berkata kepadanya, sungguh, aku lebih sibuk dengan perjalananku dibandingkanmu, dan tiada lagi syahwatku. Tapi, aku mewarisi harta yang sangat banyak dari suamiku. Karena itu aku berkeinginan menafkahkannya kepada saudara-saudaramu dan santri-santrimu. Aku tahu yang bersamamu adalah orang-orang soleh, maka bagiku yang demikian itu bisa menjadi jalanku menuju Allah. Setelah itu, Imam Ahmad Al-Hawari menjumpai gurunya dan meminta izin kepada sang guru, Imam Abu Sulaiman Ad-Daroni. Pada awalnya, sang guru tidak mengizinkannya, tapi setelah mendengar penjelasannya tentang Rabiah binti Ismail Asyami, Imam Abu Sulaiman Al-Daroni menyetujuinya. Ia mengatakan, nikahlah dengannya, sesungguhnya ia adalah wali Allah. Dari kisah tersebut, Rabiah bin Ismail mengatakan, bahwa perjalanannya atau pengembaraannya melebihi Ahmad Al-Hawari. Ini karena Rabiah Asyami merangkap peran dalam setiap perjalanannya. Ia menjadi seorang ulama perempuan yang menyibukkan diri beribadah dan berdakwah. Ia juga seorang yang mewarisi harta serta jaringan bisnis suaminya dahulu. Karena itu, perjalanan yang dilaluinya lebih berat daripada perjalanan yang dilalui Imam Ahmad Al-Hawari. Tentu, perjalanan yang dilalui seorang wanita jauh lebih berat dari laki-laki. Terlebih ia adalah seorang ulama, pengusaha, istri dan ibu sekaligus. Ia harus menjalankan banyak peran sebagai wanita serta menapaki perjalanannya menuju Tuhan. Rabiah binti Ismail tidak sekedar berkata-kata. Ia menunjukkannya dalam sikap. Ia menikah bukan karena syahwat, tapi karena jalan persaudaraan sufi yang ingin dilaluinya bersama orang-orang saleh. Sekali waktu, Imam Ahmad pernah berujar ketika melihat Rabiah Asyami tengah beribadah dengan khusyuk. Aku tidak melihat seorang pun yang mendirikan ibadah dari awal malam. Rabiah yang mendengar perkataan suaminya itu, ia berkata, Subhanallah, orang sepertimu berkata seperti ini. Sungguh, aku bangun qiyamul lail ketika aku dipanggil. Artinya, ibadah yang dilakukan Rabiah binti Ismail bukan soal banyak atau sedikit, bukan pula soal awal malam ataupun sepertiga malam. Ia beribadah ketika ia merasa dipanggil oleh Tuhannya, kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya. Karena itu, ia heran dengan perkataan suaminya.
Bagaimana mungkin seorang dengan pengetahuan agama dan kedudukan spiritual yang tinggi mengujarkan hal tersebut? Tentunya ia paham, ibadah dan bersuka cita dengan Tuhan, ia lakukan karena panggilannya. Dan itu bukan sesuatu yang seharusnya dipuji atau ditakjubi. Semoga video yang sederhana ini dapat menjadi inspirasi wabil khusus kepada para generasi perempuan untuk selalu menghidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap aktivitasnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.